Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menemukan jalur terpendek menghindari hambatan menggunakan Grab disabilitas. Eh, Sebelumnya yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Geometri Komputasi, yaitu yang pertama ada Bapak Dr. Andes Jeffrey Marzal, MSc BIC, yang kedua ada Bapak Akyar Waladi MKOM, dan yang ketiga ada Dr. Siti Algadari SPD MPD. Dengan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Sabila Afla Alfian dengan ujung NIM 050, ada saya sendiri Melanda dengan ujung NIM 079, dan Putri Inaya Sasabila dengan ujung NIM 106. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian disability graph. Nah, disability graph ini adalah alat untuk perencanaan lintasan yang banyak digunakan dalam navigasi robot bergerak. Selain itu juga digunakan untuk menentukan apakah suatu vertex visible itu dapat dijangkau oleh vertex yang lain. Apabila dua buah vertex saling visible, maka dapat dibentuk edge antar keduanya. Pada gambar 1, garis merah melambangkan kedua vertex saling tidak visible, dan garis biru melambangkan bahwa kedua vertex saling visible. Kemudian untuk prinsip dasar visibility graph dimulai dengan menganggap setiap interest point sebagai sebuah vertex. Yang dimaksud dengan interest point itu adalah titik-titik sudut dari area obstacle, serta titik awal dan tujuan yang relevan dalam peta navigasi. Kita lihat pada gambar 1, hanya titik-titik utama seperti A, B, C, dan D yang dijadikan vertex. Dan garis-garis yang menghubungkan menunjukkan relasi visibility langsung antar titik tersebut. Namun, pendekatan ini belum memperhitungkan pengaruh penghalang secara menyeluruh. Dengan demikian, pada gambar 2, semua titik sudut dari obstacle X dan Y kita anggap sebagai vertex, sehingga memberikan representasi yang lebih akurat terhadap kondisi visibilitas di ruang tersebut. Selanjutnya, pada proses selanjutnya adalah pemeriksaan visibilitas antar pasangan vertex. Nah, jika kedua vertex tersebut saling melihat tanpa terhalangnya sebuah obstacle, maka terbentuklah sebuah edge. Sebaliknya, jika pandangan terhalang, maka edge tidak terbentuk. Nah, hasil dari proses ini ditunjukkan pada gambar 3, di mana terlihat jaringan edge yang kompleks terbentuk di antara banyak vertex yang saling visible. Nah, dengan adanya visibility graph ini, maka rute antar titik dapat ditentukan meskipun titik tersebut tidak saling visible secara langsung. Nah, ini visual gambar 3. Kemudian contohnya dapat kita lihat nanti pada gambar 4, di mana titik A dan B sebenarnya tidak dapat saling melihat secara langsung karena terhalang obstacle X. Tetapi tetap dapat saling terhubung melalui jalur tidak langsung yang melewati beberapa vertex lain. Nah, ini menunjukkan bahwa visibility graph ini memfasilitasi pencarian jalur alternatif yang efisien dalam ruang yang memiliki banyak penghalang. Nah, dan sangat berguna dalam penerapan navigasi otomatis perencanaan jalur robotik. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kemudian saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Putri Inaya Sasabila. Kepada Putri, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kegunaan dari visibility graph itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk mengungkapkan struktur dinamis sistem kompleks. Visibility graph itu memungkinkan transformasi data time series menjadi struktur jaringan yang menggambarkan hubungan spasial atau temporal antar titik data. Ini berguna dalam mengenali struktur tersembunyi seperti perioditas, chaos, dan tren jangka panjang. Lalu kegunaan kedua yaitu analisis kompleksitas dan non-linearitas. Visibility graph sangat efektif dalam mendeteksi ketidaklinearan dan kompleksitas sistem. Properti jaringan seperti derajat atau degree, distribusi kekoneksian, dan panjang jalur rata-rata dapat digunakan untuk menilai
seberapa kompleks dinamika dari time series yang dianalisis. Kegunaan yang ketiga yaitu deteksi anomali dan perubahan rezim. Melalui visualisasi dan analisis topologi graf, visibility graph dapat membantu dalam mendeteksi perubahan mendadak atau anomali pada sinyal, misalnya pada sistem finansial, fisiologi, maupun iklim. Kegunaan keempat yaitu klasifikasi dan prediksi sistem dinamis. Dengan mengubah deret waktu menjadi graf, kita bisa menerapkan teknik machine learning berbasis graf untuk klasifikasi jenis dinamika sistem dan membantu untuk membuat prediksi berdasarkan pola jaringan. Yang kelima yaitu reduksi dimensi data yang efektif. Transformasi data deret waktu ke bentuk graf juga membantu dalam proses feature extraction dan reduksi dimensi untuk pemodelan lanjutan seperti klasifikasi atau clustering. Lalu kegunaan yang terakhir yaitu visualisasi yang lebih informatif. Visibility graph memungkinkan visualisasi hubungan antar titik data dalam bentuk graf yang intuitif, membantu pengambilan keputusan berbasis data dengan cara yang lebih mudah dipahami. Lalu contoh bidang aplikasi untuk visibility graph yaitu pada bidang ekonomi atau finansial, itu seperti deteksi krisis keuangan dari pergerakan indeks saham. Lalu pada bidang kedua itu bidang kesehatan, itu seperti analisis sinyal untuk mendeteksi gangguan saraf atau jantung. Pada bidang geofisika, visibility graph itu berupa identifikasi pola gempa bumi dalam data seismik. Dan pada bidang terakhir itu bidang iklim, itu seperti studi perubahan suhu atau cuaca ekstrim dalam time series iklim. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai codingannya serta hasil visualisasinya nanti. Yang pertama, kita akan uh, mengimpor library-library yang library library yang dibutuhkan. Yang pertama ada matplotlib pyplot, itu ASPLT disingkat. Itu gunanya untuk memvisualisasi grafiknya nanti. Terus ada network X, SNX itu untuk membuat graf atau net dan edge-nya nanti. Lalu ada import math yang untuk menghitung jarak Euclidean-nya. Lalu ada import line string dan polygon dari Shapley Geometry itu untuk mengecek apakah garis akan meng- apakah garis memotong obstacle-nya. Lalu kita akan mendefinisikan titik-titiknya, yaitu ada titik awal, akhir, lalu titik-titik pada obstacle yang ditambahkan dengan obstacle 1. Nah, untuk nodes ini adalah kumpulan dari titik-titik tadi yang didefinisikan. Lalu ada obstacle-nya, yaitu menjadi poligon yang dibentuk dari titik-titik obstacle 1 untuk poligon 1 dan obstacle 2 untuk poligon 2. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah garis atau edge akan memotong obstacle, yaitu garis dari P1 ke P2. Jika iya, maka tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi edge untuk grafnya nanti. Lalu jika tidak memotong, maka akan menjadi edge. Selanjutnya kita akan membangun graf dari edge-edge tadi dan dihitung bobot untuk setiap edge-nya. Lalu kita akan menemukan jalur terpendeknya dengan fungsi berikut ini yang dilihat eh, dari bobot terkecilnya. Lanjut untuk visualisasinya. Di sini yang pertama akan memvisualisasikan dengan kanvas 8x8. Untuk obstacle-nya akan diberi warna abu tipis atau transparan. Selanjutnya untuk edge-nya itu akan diberi warna light blue atau biru muda.
yang tipis. Dan untuk jalur terpendeknya akan diberi warna merah tebal. Dan untuk titik-titiknya akan berwarna hitam dengan teks untuk titik awal, start, dan titik akhirnya goal. Nah, ini untuk visualisasi tambahan yaitu ada sumbu X, sumbu Y, lalu ada grid juga eh, title atau judulnya itu visibility graph dan jalur terpendek. Lalu kita akan run. Nah, di sini didapat kalau jalur terpendeknya melewati dari titik start tadi 2,2 lalu ke titik 6,7, 14,14 dan titik akhirnya atau goalnya di 18,18. Nih, di sini dan di sini. Yang didapatlah di sini ada dari grab yang didapat di sini didapatlah jalur terpendek dari perhitungan tadi dengan ditandai oleh garis merah berikut ini. Sekian saja penjelasan dari saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Sabila. Itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirnya kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.